Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok di mata kuliah konseling di sekolah menengah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ito. Adapun topik bahasan yang akan kami itu karakteristik konseli tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Ismina Ulyasari dengan NIM 2010 123220014, kemudian Naifah Reskia dengan NIM 2010 123220032, dan saya sendiri Rida Maulidia dengan NIM 2010 123220008, dan Salsabila Fitriani Revansyah dengan NIM 2010 123120010. Pada presentasi kali ini, hal yang akan kami bahas yaitu 1. Pengertian konseli, 2. Bimbingan konseling pada sekolah menengah kejuruan, 3. Karakteristik konseli tingkat sekolah menengah kejuruan, dan yang keempat, permasalahan umum konseli sekolah menengah kejuruan. 1. Pengertian konseli. Sebelumnya, kalian udah pada tahu apa itu konseli? Jadi, konseli itu adalah seseorang yang mempunyai masalah dan meminta bantuan kepada seorang konselor untuk mengatasi masalah tersebut. Konseli setidak-tidaknya sedang mengalami sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada orang lain. Nah, jadi konseli ini disebut ini adalah seseorang yang memperoleh pelayanan konseling atau diberi bantuan secara profesional oleh seorang konselor atau guru BK atas permintaan dia sendiri ataupun permintaan orang lain. Next. Selanjutnya yang BK pada sekolah menengah kejuruan. Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli dalam mencapai kemandirian. Bimbingan dan konseling merupakan komponen integral sistem pendidikan pada suatu satuan pendidikan berupaya memfasilitasi dan memandirikan peserta didik atau konseli dalam rangka tercapainya perkembangan individu secara utuh dan optimal. Pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah kejuruan, guru bimbingan dan konseling atau konselor berperan membantu tercapainya perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik atau konseli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk bahasan yang ketiga yaitu karakteristik konseli tingkat SMK. Karakteristik peserta didik dapat diartikan sebagai ciri-ciri khas yang melekat pada peserta didik atau konseli yang bersifat khas dan membedakan dengan peserta didik lain pada jenjang ini. Selain kecerdasan, minat yang melekat pada masing-masing individu, adapun setiap peserta didik SMA perlu dipahami berdasarkan aspek-aspek berikut. Untuk aspek yang pertama, yaitu aspek fisik. Peserta didik SMK telah mencapai kematangan fisik sempurna dengan diiringi perkembangan psikoseksual dan kematangan organ seksualnya oleh Solihah pada 2017.
konseli atau peserta didik SMK berada pada masa remaja media yang telah mencapai kematangan fisik, diantaranya perubahan bentuk tubuh, ukuran, tinggi, berat badan, dan proporsi muka, serta badan yang tidak lagi menggambarkan anak-anak. Ini 2020. Yang kedua itu aspek kognitif. Perkembangan pemikiran konseli atau peserta didik SMK mulai menunjukkan kemampuan berpikir logis yang lebih baik. Mereka mulai berpikir menghubungkan sebab akibat dari kejadian-kejadian di lingkungannya. Oleh Rigianti Rahmayani 2020. Lalu yang ketiga, sosial, yaitu peserta didik SMK mulai memiliki kemampuan memahami orang lain, menjalin hubungan sosial dengan teman sebaya, dan menciptakan identitas kelompok yang khas. Oleh Solihah 2017. Lalu yang keempat ada aspek emosi. Peserta didik SMK cenderung memiliki kondisi emosional yang tidak menentu, tidak stabil, dan meledak-ledak. Meningginya emosi ini terjadi karena adanya tekanan tuntutan sosial terhadap peran-peran baru selayaknya orang dewasa. Oleh Solihah 2017. Dan yang kelima ada aspek moral. Peserta didik memiliki tingkat moralitas yang lebih matang dan sudah mengenal nilai dari konsep moralitas. Mereka dapat mampu mengintegrasikan penilaian sosial dan menjadikannya sebagai nilai pribadi. Oleh Solihah 2017. Dan yang terakhir ada aspek religius. Peserta didik SMK mulai meyakini adanya agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya. Di sini peserta didik mulai dalam kegiatan keagamaan. Kegiatan ibadah tidak lagi dilakukan berdasarkan norma semata. 2017. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, materi yang selanjutnya adalah permasalahan umum konseli sekolah menengah kejuruan. Next. Permasalahan umum peserta didik atau konseli SMK sedang berada pada rentang usia remaja atau puber. Perubahan sikap dan perilaku sebagai akibat dari perubahan yang terjadi pada masa remaja. Perubahan tersebut seperti ingin menyendiri, antagonisme sosial, emosi yang meninggi, dan lain-lain. Kemudian yang lainnya juga ada ingin menyendiri, bosan, inkoordinasi, antagonisme sosial, emosi yang meninggi, dan hilangnya kepercayaan diri. Itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.